Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera. Kali ini saya akan membawakan materi tentang memori sekunderi. Kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pak Ainama Caldera Sudibyo, NIM 103022300144, mahasiswa S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika tahun 2023 di Telkom University. Untuk topik presentasi, yaitu penjelasan semua tentang memori sekunder. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui hierarki memori terlebih dahulu dan karakteristiknya. Hierarki memori itu yang paling atas ada di register. Nah, register itu bisa disebut juga adalah CPU atau Central Processing Unit. Nah, pada bagian sini, register pada CPU menyimpan word data yang diambil dari L1 cache. Dan yang untuk hierarki kedua itu adalah cache, yaitu kalau di prosesor Intel ada yang namanya L1 cache, L2 cache, atau L3 cache. Nah, bisa dilihat L1 cache menyimpan baris-baris cache yang diambil dari L2 cache memory. Dan L2 cache menyimpan baris-baris cache yang diambil dari main memory. Nah, yang seterusnya adalah main memory atau memori utama. Biasanya memori utama ada yang namanya RAM, Random Access Memory. Nah, RAM tersebut itu ada yang namanya DDR3, DDR4, atau DDR5. Selanjutnya pada keempat, yaitu adalah penyimpanan cadangan lokal, atau kita bisa disebut juga adalah memori sekunder. Nah, pada bagian ini kita akan menelusuri lebih lanjut tentang memori sekunder. Kita akan berfokus ke memori sekunder. Nah, memori sekunder itulah main memory menyimpan blok-blok data yang diambil dari hard disk. Dan yang terakhir itu adalah penyimpanan cadangan jarak jauh, yaitu web server. Nah, hard disk dengan memori sekunder simpan dan diambil dari server jaringan jarak jauh. Nah, di sini semakin ke bawah itu semakin lambat dan murah, ya. Dan untuk ukuran ya juga semakin besar. Untuk ke atas ini kecepatan semakin tinggi, harga per bit semakin mahal, ukuran semakin kecil. Untuk karakteristiknya yaitu adalah internal dan eksternal. Yang pasti internal ada di bagian komponen, yaitu dapat diakses oleh prosesor tanpa melalui I/O. I/O itu input output. Nah, contohnya ada register, cache memory, main memory itu RAM. Untuk eksternal, ya jelas eksternal ada di luar, yaitu adalah pengaksesan harus melalui I/O, input output. Contohnya ya memori sekunder, disk ketik, magnetic type, dan lain-lain. Nah, kita juga mengetahui untuk for your information untuk kapasitas memori. Untuk pengertiannya kemampuan menampung data dalam satuan tertentu, byte atau word. Normalnya 1 byte sama dengan 8 bit. 1 word sama dengan 8, 16, atau 32 bit. Nah, ini size-nya ini tergantung pembuat prosesor atau maker. Untuk si Intel sendiri, 1 word sama dengan 16 bit. Untuk IBM 370, 32 bit. Nah, ini adalah contoh table untuk binary system dan decimal system pada satuan size, ukuran storage. Ada KB, MB, GB, TB, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh memori secondary yang hard disk drive seperti ini. Ada sebuah piringan. Solid state drive itu memakai chip controller, optical storage, ya kita bisa sebut juga DVD, Blu-ray, dan lain-lain. Untuk RAID itu biasanya dipakai untuk NAS. Dan contoh mereknya adalah Synology. Pengertian dan karakteristik memori secondary. Memori komputer yang non-volatile, persisten, dan tidak diakses secara langsung oleh prosesor. Yang mana memori secondary itu terletak di bagian eksternal. Kenapa eksternal? Ya, karena kita membutuhkan sebelumnya, yaitu membutuhkan I/O, input output.
Nah, dalam komputasi, memori sekunder hanya diakses oleh memori primer atau utama dan kemudian ke prosesor. Jadi, untuk mengakses memori sekunder itu hanya diakses oleh memori primer atau RAM dan kemudian dilanjutkan ke prosesor. Untuk karakteristiknya, yaitu adalah non-volatile, artinya data yang disimpan tidak akan hilang meskipun tidak ada listrik. Jadi, beda dengan RAM, kalau misalnya RAM tidak ada listrik, itu datanya akan hilang. Dan sedangkan untuk memori secondary, itu walaupun tidak ada listrik, datanya itu tidak akan hilang atau permanen. Kapasitas besar, memori secondary memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar dibanding memori utama. Ya jelas, semakin ke bawah, semakin murah dan besar. Biaya lebih rendah, ya ini alasannya. Biaya per byte memori sekunder biasanya lebih rendah dibandingkan memori primer. Karena, balik lagi ke hierarki, semakin ke atas, semakin mahal. Perbedaan antara memori sekunder dan memori utama. Untuk kriteria memori primer, kecepatan ya sangat cepat. Ya, ada harga, ada kualitas. Semakin mahal ya semakin cepat. Untuk memori sekunder, lebih lambat dibanding memori primer. Volatilitas itu adalah membutuhkan daya listrik atau enggak. Untuk memori primer, nah dia itu membutuhkan listrik, daya listrik untuk bisa dipakai. Dan untuk memori sekunder tidak perlu, non-volatile. Ya. Biaya per unit jelas mahal dibanding memori sekunder. Dan memori sekunder jelas lebih murah dibanding mahal. Nah, contohnya, ada kalian kalau misalnya punya budget sekitar 1 juta, kalian membeli RAM itu hanya dapat DDR5 segede 8 GB saja, dan sedangkan untuk DDR4 hanya mendapat 16 GB saja, dan sedangkan SSD kalian beli 1 juta dengan budget 1 juta itu dapat mendapatkan SSD dengan storage 1 tera, dan itu pun mereknya terkenal ya, kayak Samsung, Adata, SanDisk, Kingston, dan lain-lain. Untuk akses oleh CPU itu langsung karena ada di internal. Dan untuk memori sekunder, oh maaf, tidak langsung, yaitu melalui sistem I/O. Nah, ini contoh I/O, yaitu yang pertama adalah enclosure untuk SSD. Ya, nanti kita akan jelaskan tentang SSD. Dan yang kedua ini adalah port atau interface untuk SATA. Ya, hard disk ada yang SATA, juga SSD juga yang SATA. Nanti kita jelaskan lagi. Fungsi utama memori secondary, semakin besar kapasitas penyimpanan, semakin banyak data yang disimpan. Ya, kecepatan akses data diukur dalam MB per second atau GB per second. Semakin tinggi kecepatan transfer data, semakin cepat data dapat diakses. Nah, ini contohnya menyimpan data dan informasi yang tidak sering digunakan oleh CPU, kapasitas besar menyediakan ruang penyimpanan yang lebih besar dibandingkan memori utama, backup dan move data. Nah, ini salah satu fungsi memori secondary, yaitu backup dan memindahkan data. Part 1, hard disk drive. Penjelasan tentang hard disk drive, yaitu sebuah hardware yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Bisa menyimpan dokumen, gambar, data sistem, atau operasi sistem. Bersifat non-volatile, yang berarti data yang kita simpan tidak akan hilang meskipun ada listrik. Nah, untuk datanya, itu akan disimpan di dalam sini, yaitu disk sini. Contoh hard disk drive berdasarkan jenis. Nah, yang pertama ini adalah hard disk drive konvensional. Nah, hard disk drive konvensional ini biasanya dipakai pada server-server yang ada di luar negeri ya. Di Indonesia juga pakai sih. Terus hard disk drive SATA, yaitu dengan port atau interface SATA. Nah, portnya ada di dalam sini nih. Ini portnya. Ini portnya berjenis SATA. Hard disk berdasarkan ukuran. Nah, 3,5 ini yang gede banget. Ini lebih gede dibanding yang versi 2,5. Ya karena kalau hard disk drive ini ya buat server dan kapasitasnya ya bisa jauh lebih besar dibanding hard disk drive biasa yang 2,5 ini. Nah, biasanya yang hard disk drive 2,5 ini ditemukan pada laptop-laptop terkini
atau laptop-laptop Office ya sekitaran keluaran tahun 2016-2015. Itu zaman-zamannya SSD masih mahal-mahalnya. Nah, contoh hard disk berdasarkan port. Yang pertama IDE port. Nah, di sini ada port. Nah, di sini portnya itu ya sesuai pin-pinnya ini. Itu namanya IDE port. Yang kedua ATA port. Ini mirip-mirip port PS2 ya, PlayStation 2 ya. Jadi kayak ATA port gini, coloknya gede banget. Colokan mainnya gede banget. Dan yang selanjutnya adalah SATA port. Nah, ini SATA. Biasanya itu ditemukan kalau SATA ini tuh di laptop-laptop ya. Di laptop-laptop Office, di laptop-laptop gaming juga ada. Itu ya zaman-zaman 2015-2014 yang masih tebel itu. 2017 pun ya ada yang masih pakai, tapi beberapa. Nah, ini SGSI. Nah, ini saya kurang tahu ya penggunaannya. Nah, ya, contohnya dapatnya ini SGSI. Fungsi utama hard disk drive, yaitu banyak format file. Hard disk drive itu menyimpan banyak format file seperti exFAT, NTFS, terus MP4, MPEG, JPG, JPEG, dan lain-lain. Bisa jadi sarana backup, sebagai sarana atau media untuk melakukan backup file-file penting. Ya jelas, karena kita bisa buat server sendiri menggunakan hard disk drive, atau cloud sendiri menggunakan hard disk drive. Menyimpan data dari OS, ya sebuah sistem operasi seperti Windows membutuhkan space cukup besar. Tahu sendiri, untuk Windows itu minimal requirement-nya aja sekitar ya 30 giga, 40 gigaan. Itu cukup gede untuk seukuran cukup besar untuk OS. Selanjutnya adalah menyimpan data. Ya, lagi-lagi menyimpan data itu adalah fungsi utama dari memori sekunder. Menyimpan berbagai jenis file data pengguna, termasuk dokumen, foto, video, musik, dan file lainnya. Penyimpanan permanen. Data yang disimpan di hard disk drive tidak hilang meskipun komputer tidak, karena sifatnya non-volatile, tidak membutuhkan listrik sama sekali. Nah, di sini adalah komponen hard disk drive, yaitu yang pertama spindle. Merupakan pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpanan data. Komponen ini berputar dengan cepat. Nah, jadi, di sini tempat poros atau istilahnya buat perputaran gitu untuk memutar si disknya ini nih, si magnetic disknya ini kita diputar untuk ya bisa dibaca lah, karena di dalam disknya itu ada beberapa kayak serial numbernya gitu. Saya kurang tahu juga masalahnya. Putaran dari spindle adalah penentu pada putaran hard disk drive. Semakin cepat juga untuk memproses data. Nah, hal ini bisa dilihat dari kecepatan putaran RPM, hard disk drive, yang membuat pengiriman data juga semakin cepat. Nah, komponen kedua adalah read-write head. Berfungsi sebagai mengambil data dari cakram magnetik. Lalu head ini dapat melayang dengan jarak yang sangat dekat dengan cakram magnetik. Jadi, read-write head itu adalah sebagai ininya, untuk membaca si magnetiknya. Nah, ini contohnya. Nanti apabila hard disk ini akan mau dibaca atau di write atau di read, nah nanti kepalanya ini akan bergerak di atas magnetiknya ini. Jadi kayak biasanya ada suara cep cep cep. Nah, itu adalah lagi untuk memproses datanya. Bahan baku read-write head yaitu ferrite head, MIG, mental ingot head, TS, thin film head, anisotropic, magnetoresistive, MR atau AMR heads, JMR heads. Nah, ini adalah komponen utamanya, cakram magnetik. Nah, ini contohnya. Dia kepala headnya itu sedang membaca atau ya read and write lah untuk memproses data. Berfungsi sebagai menyimpan data pada hard disk drive. Dan material dari cakram magnetik ini berupa plat tipis dan mirip dengan CDR.
mirip banget dengan ya DVD mirip. Sekarang ini kecepatan putaran hard disk drive sudah mencapai 10.000 rpm dan transfer datanya mencapai 3 Gbps. Ini cukup kencang ya untuk seukuran hard disk drive yang kecil itu untuk 10.000 rpm. Mesin mobil aja di limit nggak sampai 10.000. Ya paling 5.000 rpm udah ngeden gitu. Nah, kecuali hard disk bisa 10.000. Keren. Untuk komponen selanjutnya adalah interfacing modul. Nah, kita percuma memakai hard disk kalau tidak ada colokannya. Ya, jelas lah. Gimana mau mendapatkan datanya kalau hard disknya itu tidak dicolok ke komputer kita atau ke internal. Yaitu sebagai I/O, jelas. Input-output dan interface. Digunakan untuk menghubungkan hard disk drive ke motherboard komputer. Interface bertanggung jawab untuk transfer data antara hard disk drive dan sistem komputer. Kecepatan transfer data juga bergantung pada jenis interface. Nah, apabila kalau misalnya semua part-part ini, part spindle, part thread head, part cakra magnetik, kalau sudah bagus dan apabila port interface-nya jelek, itu akan terjadi bottleneck, yaitu salah satu ada yang kencang, tapi salah satunya lagi ada yang menghambat gitu. Jadi tidak maksimal lah. Kita percuma beli mahal-mahal, tapi port interface-nya jelek. Nah, interface ini bertanggung jawab untuk transfer data antara hard disk drive dan sistem komputer. Kecepatan transfer data juga bergantung pada jenis interface. Beberapa interface membuktikan melalui port USB atau eSATA. Biasanya ada kabel yang mainnya itu USB dan womannya itu adalah ya untuk eSATA ada seperti itu. Contohnya ada di slide sebelumnya. Nah, ini adalah bagian woman-nya, woman. Dan ini adalah bagian man-nya. Oke, komponen selanjutnya adalah enclosure atau casing. Jelas, kalau misalnya hard disk itu harus ada casing ya, biar biar tahan terhadap debu dan lain-lain. Yaitu berfungsi sebagai lapisan luar dari hard disk drive atau bisa disebut juga dengan casing dari hardware tersebut. Berfungsi untuk melindungi semua bagian dalam hard disk drive agar tidak terkena debu, kelembapan, atau hal lainnya. Terdapat fitur breath filter yang dapat membuat hard disk drive tidak kedap udara. Berfungsi sebagai sirkulasi udara agar bisa membangun panas secara optimal. Yang jelas, semua komponen elektronik akan menghasilkan panas. Jadi kalau misalnya tidak ada sirkulasi, ya terjadilah overheat dan kebakar. Kebakar itu hard disk. Kelebihan dan kekurangan hard disk. Untuk kelebihannya, harga lebih terjangkau. Nah, harga lebih terjangkau dibandingkan SSD. Dengan budget 800.000 sampai 1 juta mendapatkan 1 tera dari brand yang cukup terkenal. Umur lebih panjang. Ya, umur lebih panjang karena SSD itu karena hard disk itu tidak ada yang namanya terabytes per write. Sedangkan SSD itu ada karena dia memakai chip controller, dan sedangkan kalau hard disk drive itu memakai disk. Jadi kalau misalnya selama disknya masih bisa jalan dan tidak macet, aman-aman aja. Sedangkan SSD itu ada limitnya atau ada umurnya, yaitu dengan bisa disebut juga TBW. Untuk kekurangannya, bising saat penggunaan. Ya, karena dia itu memproses data dari, nah seperti ini yang bikin berisik dari hard disk, yaitu kepalanya menyentuh magnetik cakra magnetiknya. Jadi apabila dia lagi mau write atau read, nanti kayak nit, nah ada suara-suara khas hard disk banget gitu. Kekurangan lainnya adalah mudah rusak. Dia tidak tahan terhadap goncangan apapun. Ya karena lebih sensitif aja dibanding SSD. Part 2. Solid state drive. Sama seperti hard disk, tapi solid state drive ini lebih terbaru ya untuk teknologinya. Lebih remaja, umurnya lebih
lebih mudah dibanding hard disk. Sama seperti hard disk yang tadi saya jelaskan, untuk menyimpan data, tetapi SSD produk terbaru untuk menggantikan hard disk drive. Bersifat non-volatile, yang berarti data yang kita simpan tidak akan hilang meskipun tidak ada listrik. Sama seperti HDD. Kalau tidak ada listrik, data aman-aman aja. Nah, ini adalah contoh solid state drive berdasarkan ukuran dan port. Yang pertama adalah SSD SATA 2,5 inch. Ini sebesar dengan hard disk dengan ukuran 2,5 inch. Mirip SSD M-SATA seperti ini, dia kecil. Biasanya dipakai ya untuk PC-PC handheld yang kayak controller, kayak ya contohnya ya mungkin Nintendo bisa, Steam Deck dan lain-lain. SSD M.2 SATA. Di sini perbedaannya di sini M.2 SATA colokannya seperti SATA, tapi berbentuk M.2. Yang selanjutnya adalah SSD M.2 NVMe. Sama seperti M.2 SATA, akan tetapi berbeda port atau interface-nya. Fungsi utama lagi-lagi untuk penyimpanan data. SSD digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, termasuk operasi sistem, aplikasi, dan lain-lain. Kinerja sistem meningkat. Ya, memiliki kecepatan read and write yang jauh lebih baik, jauh lebih tinggi dibanding hard disk drive. Resistance guncangan. Karena tidak memiliki komponen bergerak, SSD lebih tahan terhadap getaran dan guncangan. Nah, kalau misalnya hard disk terkena getaran atau goyang atau jatuh, dia akan magnetic disknya itu akan pecah. Dan apabila ya untuk worst case seperti itu, kalau misalnya beruntung-beruntungan ya mungkin kepalanya soak dikit atau keluar dari jalur. Lebih hemat daya, menggunakan lebih sedikit daya dibandingkan hard disk drive yang dapat memperpanjang masa pakai baterai. Booting lebih cepat. Siapa yang laptopnya masih pakai hard disk, belum pakai SSD. Kenapa? Ya, SSD lebih cepat karena teknologi terbaru. Komponen solid state drive. Nah, ini gambarnya ada angka-angkanya ini. Maaf ya, karena susah untuk mencari gambar-gambarnya ini. Ya, cukup beruntung lah saya untuk mendapatkan gambar-gambar tersebut. Satu adalah outer shell. Nah, ini di bagian sini. Kita bisa disebut juga adalah casing atau enclosure. Terbuat dari logam atau plastik, dapat membantu menyerap sebagian panas. Nah, yang pasti, semua barang elektronik itu menyebabkan panas atau menghasilkan panas. Ya, kalau tidak dibuang pasti overheat dan kebakar. Sangat penting dalam meningkatkan daya tahan SSD yang dapat menahan getaran 10 kali lebih banyak dibanding hard disk dan hingga 1500 G. Wow. Dan komponen kedua adalah bagian sini, yaitu NAND flash. Data disimpan dalam chip memori yang disebut NAND flash. Cari data dan melakukan operasi read and write lebih cepat karena data diambil langsung dari memori. Nah, tidak perlu pakai memori cakram. Lebih cepat dibandingkan hard disk drive dalam memproses data, karena tidak perlu untuk menekan read and write head ke posisi tepat pada disk. Yang ketiga adalah DRAM buffer. Terdapat sedikit DRAM dalam setiap SSD untuk proses buffering, mirip dengan cache pada HDD. Data disimpan pada DRAM buffer untuk sementara waktu sebelum di-write ke komputer. Data were leveling, proses untuk mendistribusikan siklus RW secara merata ke semua blok flash SSD. Yang keempat adalah controller. Biasanya berbentuk prosesor multi-core yang menjalankan semua fungsi SSD. Nah, jangan kaget, SSD itu mempunyai prosesor juga ya untuk berkomunikasi satu sama lain. Controller akan berkomunikasi dengan NAND pada saluran paralel, konversi dan mendekompresi data, mengumpulkan dan memelihara drive dengan mengumpulkan drive. Nah, di sini adalah perbedaan antara hard disk drive dan solid state drive. SSD, untuk komponen penyusun ada memory chips dan flash memory. Untuk hard disk, mesin mekanis, piringan cakram, dan head read and write. Performa ya jelas, bekerja lebih cepat dibanding hard disk, kecepatan operasi di bawah SSD. Hard disk. Dimensi lebih ramping, ringkas, dan ringan. Untuk hard disk, lebih besar dengan bobot di atas SSD. Proteksi kerentanan, komponen kuat menahan goncangan. Komponen rentan, kerusakan akibat goncangan.
Jenis data, biasanya SSD itu dipakai untuk booting suatu operasi sistem ya, kayak Windows, Ubuntu biar lebih cepat dibanding hard disk. Biasanya hard disk itu buat file backup, menyimpan data seperti foto, video, film, dan dokumen. Penggunaan daya listrik, konsumsi daya kecil, konsumsi untuk HDD dayanya ya cukup besar, efek suara noise free, HDD suara. Kelebihan dan kekurangan SSD. Kelebihan menggunakan teknologi yang lebih modern ya, karena pengganti dari hard disk. Tidak ada proses komponen yang bergerak karena mereka pakai chip controller. Booting, akses membaca, menulis, dan transfer data berjalan sangat cepat meskipun berkapasitas besar. Ya, betul. Tangguh, melindungi data tersimpan dari getaran guncangan database. Untuk kekurangan, ya ada usia. Ini usia ini agak gimana ya? Agak kita beli mahal-mahal, tapi pakainya sebentar doang. Usia untuk beroperasi optimal cenderung pendek. Perdata dalam bentuk blok akan sulit untuk diubah jika diperlukan pemulihan data secara detail. Harga yang dibanderol cukup tinggi. Part 3. Optical Disk Drive. Nah, berbeda dengan sebelumnya, optical disk drive itu menggunakan cakram disk sama seperti hard disk. Akan tetapi cara kerjanya dia memakai laser. Jadi dia ditembakkan laser untuk membaca atau menulis. Nah, tidak seperti hard disk dan SSD, cara kerja optical disk drive menggunakan penggerak disk yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik. Untuk operasi read and write pada optical disk drive adalah burning. Adalah namanya burning untuk operasi read and write. Fungsi utama sama seperti sebelumnya, membaca data, menulis data, instalasi perangkat lunak bisa. Dulu itu kalau nggak salah install Windows 7, Windows XP itu memakai CD atau optical disk drive. Terus software game bajakan juga pakai situ. Game-game bajakan, game-game pokoknya ya musik-musik, biasanya musik-musik video ada di bagian DVD gitu. Terus yang jelas memutar media. Karena keandalannya dalam menyimpan data file-file tersebut ya. Karena lebih murah aja untuk opsinya dibanding kita bagiin satu-satu. Harddisk setiap satu orang 200.000, 150.000, itu kan mahal juga. Jenis-jenis optical disk yaitu CD. Nah, ini adalah cikal bakal dari sebuah DVD atau optical disk drive. Laser optical disk pertama kali muncul. Nah, founding father-nya di optical disk drive ini. Untuk pembacaannya itu melalui sinar laser. Kecepatan akses data jauh lebih tinggi daripada disket. Setidaknya ada 3 macam disk yang berbeda. CD-ROM, CD-ROM, CD rewritable. Nah, CD-ROM adalah read-only memory. Compact disk yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read-only atau hanya dapat dibaca. Nah, ini tidak bisa dimasukkan atau ditulis ya datanya, di write. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. Cocok untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia. CD-ROM, kepanjangan dari Write on Read Many. Sesuai dengan namanya, sesi burning hanya bisa dilakukan sekali. Setelah dilakukan burning, isinya tidak dapat diubah lagi. Berfungsi untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, dan lagu. CD ini sering dijual dengan label CDR atau CD Recordable. Nah, contohnya adalah biasanya kalau beli zaman dulu ya KFC, itu kan mendapat CD lagu. Nah, itu CD-ROM contohnya. Kita hanya bisa ini. Itu write-nya itu dari KFC-nya atau ya gimana? Dari label sananya. Kita kalau beli paket ayam akan mendapatkan sebuah kaset musik untuk kita dengar. Nah, dia itu sudah ada tuh list-list lagunya sudah dari label rekaman KFC-nya sana. Kita hanya menikmati lagunya saja, tidak bisa untuk menambahkan data atau menambahkan lagu-lagu ke dalam CD tersebut. Contohnya ini ya. Nah, ini adalah label KFC dan ini adalah Smash. Grup boy band zaman dulu, Smash.
Ya kalau ini ya sekitar tahun-tahun 2010, saya masih kecil gitu. Masih umur-umur ya SD lah, sekitar SD. Nah, jenis-jenis optical disc selanjutnya adalah DVD. Biasanya DVD buat video-video film bajakan di pinggir-pinggir jalan biasanya ada tuh yang jual-jual DVD murah, DVD 50.000, film film Jurassic Park full lengkap, full episode dijual 50.000. Padahal bikinnya susah. Yaitu singkatan dari digital video disc adalah generasi lanjutan dari teknologi optical disc drive. Lanjutan dari CD kemarin, CD yang tadi. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibanding CD-ROM dan bisa mencapai 9 GB. Kecepatan DVD-ROM pun lebih cepat dibandingkan CD-ROM. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data sekitar 1321 MB per second dengan rata-rata burst transfer 12 MB per second. Untuk DVD ya, contohnya ya, selain dari film-film itu ya, ada dari PS2 biasanya, game-game PlayStation 2 kan ada dari CD juga, dari DVD maksud saya. Nah, untuk komponen utamanya adalah optical driver. Bagian dari terpenting dari optical driver adalah optical pad. Nah, optical pad itu adalah laser. Nah, di sini lasernya. Ini nanti laser. Nah, di sini ada biasanya ada komponen putarnya ya karena cara kerjanya mirip dengan hard disk. Akan tetapi dia ini tidak perlu memerlukan kepala untuk read and write. Jadi dia ditambahkan laser ke atas. Untuk kelebihan ya opsi termurah untuk penyimpanan data. Kan betul kata saya. Mas, kita kalau misalnya bagi-bagi lagu dari KFC gitu, masa per orang pakai hard disk 126 GB misalnya, nggak mungkin kan? Masa kita ngasih flash disk, flash drive itu kan itu juga mahal ya. Ini adalah opsi termurah untuk penyimpanan data. Untuk kelebihan lainnya mudah dan simple untuk digunakan dan banyak laptop memiliki disk drive. Disk lebih bertahan dan kuat dibandingkan dengan flash disk. Terdapat casing yang mana akan mudah dibawa kemana saja. Untuk kekurangan, optical disk drive ini ya penyimpanan lebih kecil dibanding yang sebelumnya kayak hard disk drive atau SSD. Apabila disk terdapat lecet, maka kemungkinan akan kehilangan data. Ya, kalau misalnya lecet, kita ya gimana? Udah serahkan. Tidak bisa dibalikin lagi. Kalau mau di kayak dulu pas main PS2 di haha dulu itu baru bisa jalan. Tapi ini kayaknya nggak bisa deh kalau udah lecet-lecet kayak gitu. Nah, diperlukan software khusus untuk melakukan burning pada komputer lama. Nah, untuk burning CD-nya itu ada software khusus ya, tapi saya lupa. Kayak burn tool atau apa ya, CD burn tool kalau nggak salah namanya. Optical disk drive membutuhkan driver untuk burning data. Nah, untuk CD ini itu membutuhkan drive khusus atau penampang khusus ya untuk bisa ngebaca si optical disk drive tersebut. Untuk part 4 adalah part terakhir yaitu RAID. RAID adalah singkatan dari Redundant Array of Independent Disk, yaitu teknologi yang menggabungkan hard drive menjadi satu unit. Biasanya dipakai ke server-server atau NAS pribadi bisa juga. Untuk cloud, sistem cloud juga bisa. Bekerja dengan membagi data ke dalam blok-blok kecil. Nah, blok-blok kecil tersebut disebar di berbagai hard drive. Ini blok-bloknya nih. 1, 2, 3, dan 4. Meningkatkan kinerja dengan memungkinkan data read and write secara paralel dari beberapa hard drive. Nah, di sini ada sebuah stripping sama mirroring. Di dalam RAID tersebut ada istilah stripping, yaitu pemecahan data stripping, yaitu data dipecah menjadi blok-blok kecil dan didistribusikan secara merata ke seluruh hard disk. Contoh, kita menyimpan data berukuran 2 GB di hard disk, di dua hard disk yang di-strip, maka masing-masing hard disk akan menyimpan data berukuran 1 GB. Misalnya kita ada 2 GB, berarti yang hard disk pertama 1 GB, yang hard disk kedua 1 GB. Penjelasan tentang mirroring, backup data di hard disk lain dengan isi yang sama, persis secara real time. Nah, kita misalnya contoh ada 20 GB, kita memiliki 2 disk ya. Kalau misalnya satunya kosong, nanti dia akan terisi dengan hard disk 20 GB tersebut. Nanti ya, untuk hard disk yang kedua ya, akan jelas sama persis jumlah storage-nya dengan hard disk yang pertama. Fungsi utama RAID, meningkatkan kapasitas. Ya,
dapat meningkatkan kapasitas dengan menggabungkan storage dari berbagai hard drive. Meningkatkan kinerja. RAID dapat meningkatkan kinerja dengan memungkinkan data read and write secara paralel. Risk management baik dapat mencegah risiko dengan membuat backup data pada beberapa hard drive. Fleksibilitas dan skalibilitas. Kalau ada kekurangan, storage bisa ditambahkan. Kesetaraan level fungsional, RAID level 0. Nah, oke. RAID level 0 ini sudah memiliki sistem data stripping dan tetapi tidak menyediakan redundansi data dan risk management. RAID level 1, pada level ini sering dikenal juga sebagai disk mirroring, di mana konfigurasi terdiri atas minimal 2 drive yang memiliki lokasi penyimpanannya. Performa read datanya meningkat karena kedua drive bisa read pada saat bersamaan. Jadi ada jembatannya seperti ini. Untuk sebelumnya nggak ada, untuk level 1 ada. Level 2, stripping di seluruh disk. Jadi kita melakukan stripping ya, kalau misalnya ada 5, ada berapa ini? Ada sekitar 7 ya, 7 sekitar ada 49, berarti masing-masing 7. Bukan. Ya, ada sekitar 343, berarti masing-masing ada 7, 7, 7, 7, 7, dan lain-lain. Menggunakan stripping di seluruh disk dan sementara beberapa disk bertanggung jawab menyimpan informasi serta melakukan pemeriksaan dan perbaikan kesalahan. Setiap varietas terdedikasi ke dalam kode Hamming dalam bentuk nilainya dari ACC. At level 2 sudah tidak terpakai karena sudah kalah bersaing dengan versi-versi yang lebih. RAID level 3 menekankan pada proses stripping dan mengalokasikan penyimpanannya datanya pada satu jalur saja. Memiliki kelebihan yaitu terpasang sistem informasi ACC, dapat melakukan pemulihan data dan cocok digunakan untuk sistem pengguna tunggal. RAID level 4, strip besar, memungkinkan pengguna dapat membaca catatan dari setiap drive tunggal. OS mengizinkan adanya tumpang tindih, sehingga dapat membantu performa pembaca data oleh server. Ya, yang jelas, level 4 ini diizinkan OS untuk diizinkan oleh OS. Nah, untuk providernya itu server, untuk user ya. Ini user kadang kalau datanya nge-lag marah gitu. RAID level 5 cara kerjanya berdasarkan parity block level stripping. Informasi paritas terlibat di seluruh drive, memungkinkan area tersebut tetap berfungsi walaupun satu drive mengalami kegagalan. Apabila di satu mengalami kegagalan, maka disk lain tidak terganggu. Pada level ini membutuhkan minimal 3 disk, tetapi sering disarankan untuk menggunakan setidaknya 5 disk. Harus 5, tapi 3. Nah, RAID level terakhir, yaitu teknis bagaimana server fungsi kurang lebih mirip dengan level 5. Tapi di sini memiliki skema distribusi paritas yang kedua, ke semua drive dalam array. Adanya paritas membuat array berfungsi baik, meskipun disk mengalami kegagalan. Konsekuensi tersebut, RAID level 6 jadi lebih lambat di performanya dibanding RAID level 5. Nah, sekian, terima kasih. Nah, sebenarnya untuk memori sekunder ini memiliki skop yang luas. Ada arsitektur yang di SSD, ada yang TLC, MLC, nah itu nanti kita tidak membahas seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berkegiatan lagi.